di awal bulan, banyak banget nih uangnya gitu. Terus 2 minggu terakhir buat teman-teman yang gajian mungkin ya udah nggak punya uang lagi nih karena nggak dibajetin dari awal. Sebenarnya budget mingguan kita berapa sih untuk makan, untuk lifestyle misalnya ya, jalan keluar, nonton bioskop karena sekarang bioskop udah buka mungkin. Jadi sebenarnya setelah punya uang, step pertamanya adalah betul sekali budgeting. Tapi sebenarnya ya, Oh, aku nih Kak, aku udah budgeting, tapi setelah budgeting tuh aku merasa kok aku nggak punya uang karena uangku tinggal segitu-segitunya, uangnya udah pada ke pos-pos. Itu gimana ya Kak cara menanggulangi rasa kayak gitu gitu? Iya itu kan sebenarnya kamu halu ya. Punya uang sih punya, tapi buat apa dulu gitu. Jadi setiap pengeluaran itu kan sebaiknya ada pos-posnya gitu. Apalagi nanti kalau udah berkeluarga itu akan lebih banyak lagi posnya ya. Tiba-tiba harus bayar listrik, tiba-tiba harus bayar sekolah anak, tiba-tiba banyak banget gitu pos-posnya. Tapi kan kalau sekarang mungkin kamu cuma ngebagi posnya nabung, lalu sehari-hari, lalu ada yang buat lifestyle gitu ya, 3 dulu aja. Nah sebenarnya ketika kamu bilang, aduh nggak punya uang, uangku cuma punya segini, memang segitu jatah kamu untuk lifestyle gitu kan, sisanya tetap harus kamu tabung juga gitu in the end. Jadi memang sadari dulu sebenarnya memang penghasilan kita segini loh, sehingga pengeluaran kita maksimal segini gitu. Tapi bagusnya adalah jadi nggak semuanya kebuang ke lifestyle ya Kak. Intinya kan itu, intinya kita bisa mengalokasikan setiap uang yang kita punya, sebagian untuk hidup, sebagian untuk menabung, dan sebagian untuk lifestyle. Kenapa harus ada nih lifestyle? Kan biasanya orang yang nggak usah inilah, tabungin aja semuanya gitu nanti buat masa tua. Nah kalau aku tuh kurang setuju ya sebenarnya, karena masa tua tuh masa tua yang mana gitu. Iya kita harus nabung untuk masa depan, tapi juga jangan lupa untuk nikmatin hari ini gitu. Kamu kan hidup di hari ini gitu, jangan sampai semuanya buat masa tua terus hari ini kamu nggak nikmatin, terus tiba-tiba besok toto udah tua, udah nggak kuat lagi harus traveling lama-lama misalnya, kan sayang juga gitu. Jadi jangan lupa nikmatin hari ini. Ih, menarik banget. Ini bener. Jadi jangan cuma nabung doang tapi nggak dinikmatin ya. Yang ada malah kita stres gitu. Oke, menarik. Nah, aku juga mau bertanya deh Kak. Karena kan pasti beautiful ladies di sini dan teman-teman sekeliling kita tuh pekerjaannya beda-beda ya. Ada yang jadi pegawai swasta, penghasilannya tetap, PNS juga penghasilan tetap. Tapi kan yang pengusaha, yang penghasilannya masih tergantung ini nih, jualan. Ada juga yang freelance, tergantung proyek. Kalau misalkan dari Kak dulu deh, ada nggak sih perbedaan gitu cara untuk mengatur keuangan, bagaimana melakukan keuangan yang baik walaupun pendapatan kita berubah-berubah gitu? iya, contohnya Aku tuh dulu kayak ya, aku. Michelle dulu ya. Oke, sorry. Enggak, aku tuh menambahkan menghebohkan aja nih Kak, Oh, Kak. Oke. Menghebohkan. Karena dari tadi sepanjang aku nyimak komentarnya banyak juga yang bilang kayak gini, Kak, aku punya penghasilan yang tidak tetap, instrumen untuk ini investasi apa ya? Terus kayak, Kak, bagaimana caranya untuk mulai menabung di saat penghasilanku sendiri tidak tetap dan bagian hidupku dan lain sebagainya. Tadi aku banyak membaca beberapa. Karena mengingat aku sendiri juga yang bekerja di industri entertainment, menurutku juga aku bisa dibilang penghasilanku tidak tetap ya. Tergantung kayak sekarang ini lagi ada project film, syutingnya dan makan waktu sekitar 3 bulan. Oke, berarti 3 bulan ke depan aku ada film. Terus selanjutnya mungkin film lagi. Tapi aku nggak yakin tahun depan apakah film lagi atau tipikal yang kayak web series atau apa gitu-gitu loh Kak. Aku juga ngerasa tuh kayak penghasilanku tidak tetap. Tapi gimana nih baiknya? Jadi sebenarnya penghasilan tidak tetap itu kan modelnya macam-macam ya. Ada yang kayak Michelle, ada yang mungkin freelance, ada yang penulis, ada yang jualan. Nah banyak banget ya teman-teman yang dari kuliah nih udah jualan, jadi punya penghasilan tapi tiap bulannya tidak tetap. Yang harus diingat penghasilannya itu tidak tetap, tapi pengeluarannya kan tetap. Jadi jumlah Nah, pengeluaran setiap bulan pasti tetap dong ya kan. Pengeluarannya tuh untuk itu aja gitu sebenarnya. Itulah sebabnya kita harus punya batasan dulu. Batasan pengeluaran kita nih berapa tiap bulannya. Jadi jatah nabung kita berapa, jatah lifestyle kita berapa, jatah kehidupan sehari-hari kita gitu berapa. Itu harus punya jatahnya dulu, sehingga kalau ada lebihnya nih bulan ini, kayak Michelle nih bulan ini lagi ada film, lebihnya tuh gede banget ya dibandingin kalau lagi nggak ada film misalnya. Nah itu ditabung nih buat bulan-bulan selanjutnya yang ketika penghasilannya nggak sebesar itu gitu. Contoh kalau lebih mudah ya, kalau jualan, misalnya bulan ini dapatnya 10 juta gitu ya.
Nah, sebenarnya pengeluaran kita setiap bulan tuh hanya 5 juta. Nah, yang 5 jutanya jangan dipakai buat seneng-seneng dulu, 5 jutanya ditabung dulu buat bulan depannya. Nah, sementara kan kita kalau dapat gede maunya tuh langsung, oh langsung aja nih aku pakai buat apa, mumpung uangnya banyak gitu. Padahal 2 bulan kemudian belum tentu kita dapat uang sebanyak itu juga. Jadi memang untuk yang penghasilan tidak tetap, budgetingnya emang lebih susah. Tapi kalau kita udah terbiasa bagi-bagi ya, kita bisa bikin lagi loh satu rekening untuk cadangan hidup bulan apa gitu. Cadangan hidup ini nih karena aku udah punya 3 bulan, pisahin lagi aja ini buat cadangan hidup aku 6 bulan lagi gitu. Jadi terus ya Kak Anissa ya. Jangan bergantung pendapatan yang sekarang ya dipakainya sekarang, tapi nggak bisa gitu karena kalau kayak gitu yang ada kita bulan depannya nggak jelas kita harus apa ya Kak ya. Iya, jadi harus kita tetapkan dulu nih budget kita untuk lifestyle berapa, untuk sehari-hari berapa, untuk saving berapa, tetap aja ada di situ gitu. Kalau memang dapatnya lebih banyak, kita bisa save dulu untuk ke depan. Nanti akan ada di titik di mana, oh aku udah bisa nih hidup selama 1 tahun misalnya. Jadi kalau 1 tahun aku nggak kerja sama sekali tuh aku udah aman. Nah, sebenarnya sisa uangnya udah bebas tuh. Apakah mau ditabung lebih banyak atau aku mau liburan atau misalnya mau beli gadget gitu. Nah, itu baru deh udah aman buat teman-teman yang penghasilannya tidak tetap. Kalau misalkan dari Kak Michelle sendiri, gimana waktu Kak Michelle mengatur keuangan? Karena kan keuangan Kak Michelle pasti juga berbeda-beda nih ya tiap bulan, apalagi tadi ada project yang ke hold dan belum jalan gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah, itu tadi sebenarnya seperti yang tadi sempat dijelasin sama Kak Anissa. Kalau aku sendiri bikin lagi tabungan separasi yang tadi udah dianjurin sama Kak Anissa nih, sudah aku interpretasikan nih dengan kata tabungan darurat istilahnya nih. Misalnya amit-amit kalau sakit atau kalau tiba-tiba ada apa ke depannya, atau kalau ada keluarga yang butuh atau apa. Jadi istilahnya aku sudah mempersiapkan, istilahnya kalau 3 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan aku nggak kerja, semua masih berjalan dengan sangat baik-baik saja. Istilahnya gitu. Tapi kalau versiku aku bilangnya tuh dana darurat. Tapi sekarang aku ngerti, oh itu ternyata memang bisa dijadikan tabungan ekstra apabila kita tidak bekerja 5 bulan ke depan. Seperti tadi tuh di komen aku sempat baca, Kak, apakah aku harus mengubah financial plannerku apabila terjadi PHK atau aku tidak bekerja selama 3 bulan atau bagaimana gitu. Nah, mungkin ini tadi korelasinya sama apa yang dibilang sama Kak Anissa ya, pas banget. Mungkin kalau kita ada uang berlebih udah bisa mulai masukin ke situ ya, Kak. Cuman aku masih bingung juga nih, gimana pembagiannya apabila aku ada uang lebih sama uang yang harus aku tabung dan uang yang aku persiapkan untuk dana darurat gitu. Iya, ada persentasenya Kak Anissa. Iya, jadi persentase ini selalu jadi omongan banget ya, tiap ditanya kayak gini, berapa persen sih, tapi kan sebenarnya beda-beda gitu. Nggak bisa kita tarik lurus semua orang, 50% ya dari penghasilan kamu harus ditabung gitu. Ada orang yang bisa, ada orang yang nggak bisa gitu. Ada mungkin orang yang penghasilannya nggak besar-besar banget, tapi dia nggak menanggung siapa-siapa, dia cuma menanggung dirinya sendiri. Tinggal di rumah orang tua, makan di rumah orang tua gitu, pakai mobil orang tua, diisiin bensin pula sama orang tua gitu ya. Jadi meskipun penghasilannya kecil, dia bisa nabung banyak banget. Tapi ada juga orang yang penghasilannya besar banget, tapi terus dia nanggung 2 adiknya kuliah, udah gitu dia nanggung orang tua, kalau udah nikah mungkin nanggung mertua gitu, tanggungannya banyak banget. Sampai meskipun penghasilan dia besar, dia nggak bisa nabung gitu, atau enggak kalaupun bisa kecil banget nominalnya. Jadi memang nggak ada persentase pasti berapa sih yang seharusnya ditabung, cuma yang harus disadari adalah kita jagain lifestyle nih. Nah yang berarti ini nih sebenarnya, karena ketika penghasilan kita makin banyak tuh godaan lifestyle tuh ada ya, pengen tas yang lebih mahal, pengen liburannya jadi makin jauh gitu, pengen udah tasnya mahal sepatunya jadi kurang mahal gitu, pokoknya terus ada godaan gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya yang kita jagain. Kenapa? Karena kita akan pensiun suatu hari nanti. Ini jarang banget dibicarakan karena biasanya umur 25 30 gitu ya, apa sih pensiun masih lama gitu. Tapi kan nggak berasa ya, tiba-tiba kita umur 50 dan kita nggak punya tabungan sama sekali, sementara gaya hidup kita tuh udah di atas banget. Jadi umur 20 tasnya harga segini, umur 30 ya kan, terus makin tinggi, dan ketika kita berhenti bekerja kita jadi bingung, kok gaya hidup kita tinggi banget sementara penghasilan udah nggak kayak waktu muda dulu. Jadi itulah gunanya menjaga lifestyle, biar nanti di saat pensiun kita masih bisa tetap hidup enak lah kayak sekarang gitu, nggak susah tapi juga nggak tinggi-tinggi banget lifestyle-nya, karena suatu hari semua orang pasti berhenti bekerja. Iya sih, Berarti betul, setuju. aduh gitu ya.
Karena pasti pendapatan kita jadi nggak ada, tapi ya itu siasati dengan cara mengatur keuangan atau mungkin uangnya dialihkan untuk investasi kali ya Kak. Jadi keputar juga uangnya, nggak cuman diem aja di rekening gitu ya. Nah, tadi aku juga dengar Kak Anissa menyinggung tentang kita bekerja membiayai diri sendiri atau keluarga gitu, apa atau punya tanggungan gitu. Nah, aku mau nanya sama Kak Anissa nih, kira-kira ada nggak sih perbedaan gitu dalam mengelola keuangan pribadi dengan mengelola keuangan keluarga gitu? Karena pun walaupun kita mengelola keuangan keluarga, menanggung apa ya saudara gitu, kita kan juga butuh untuk apa ya budget lifestyle gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak Anissa? Beda banget sebenarnya. Jadi waktu single yang kita pikirin tuh kan cuma diri sendiri, nabung untuk diri sendiri, lifestyle untuk diri sendiri. Mentok-mentok tuh buat jajan, nongkrong, beli boba, ya kan, beli merchandise K-pop idol mungkin ya yang suka K-pop. Banyak Konser. banget lah. Buat konser. Baru aku juga mau nggak apa-apa deh ngutang pakai cicilan 0% gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang sebaiknya jangan diteruskan, dipotong dari sekarang gitu ya, karena nanti akan lebih berat lagi kalau kamu sudah menikah dan terbiasa berutang. Banyak banget orang yang rumahnya ngutang oke, karena kalau rumah kan jadi aset. Tapi habis itu mobilnya ngutang, isi rumahnya juga minjem ke bank. Habis itu delivery makanan juga sekarang bisa ngutang, belanja di marketplace sekarang bisa ngutang juga. Jadi terbiasa berutang sehingga bayarnya gimana gitu. Nah, jadi step pertama adalah jangan membiasakan diri dulu berutang untuk lifestyle ya. Kalau mau berutang untuk aset aja atau untuk bisnis itu masih boleh. Karena ketika kita menikah dan punya anak, kebutuhannya tuh jadi panjang banget. Kita punya tanggungan anak yang harus disekolahin. Sekolah kan gak murah ya. Apalagi sampai kuliah gitu, bayangin. Ketika aku hamil, aku baru sadar, lah ini anak yang bayarin sekolahnya kok gue ya. Siapa yang mau bayarin anak ini sekolah gitu kan. Nggak pernah kepikiran tuh, nggak pernah ada yang ngasih Iya, tau iya aku kalau, benar-benar. bener kan, ketika Kadang 6 itu tahun baru lagi, aware-nya di situ ya, kayak uh, gitu. hamil 6 tahun lagi nih anak harus sekolah nih, masuk SD gitu, nggak mungkin ditunda lagi kan. Beli mobil bisa ditunda, tapi masuk SD nggak bisa ditunda. Kak, kamu sekolahnya nanti lagi ya, mama belum punya uang, nggak bisa gitu kan. Jadi memang disiapin dulu semuanya dari single, membiasakan diri membagi-bagi rekening, mulai belajar investasi, punya dana darurat, sehingga saat menikah dan kalau mau punya anak nanti kita sudah terbiasa nih punya pos-pos tabungan dan terbiasa berinvestasi. Wah, Oke, oke. Ini aku intermezzo dulu ya. ya boleh Jadi, boleh. Kanisa, singkat cerita, tadi yang aku bilang udah cukup bener ya. Dengan mulai membudget-budgetkan, tapi karena memang aku anaknya boros dan suka nggak kontrol, jadi aku lebih memilih untuk kayak, buka rekening bank ini untuk uang ini. Buka rekening bank ini untuk ini, untuk ini. Karena ada beberapa temanku yang memang mereka tuh hitung-hitungannya kenceng, jago banget. Jadi mereka cuma pakai satu bank, karena mereka males nih kalau ada apa-apa. Mereka pakai satu bank tapi mereka bisa hitungin, oh uang saya ada 10, 3 bisa pakai untuk hidup, 3-nya lagi untuk jajan, 3-nya lagi untuk nabung, satunya lagi untuk foya-foya. Nah mereka tuh bisa begitu, tapi berarti apakah posisiku udah bener atau memang aku buang-buang uang bulanan untuk ada di bank sini, di bank sini, di bank sini, di bank sini tuh. Karena ada juga teman aku yang akan bilang, Shell, kebanyakan bank lo tau nggak? Bank itu juga kan lo bayar bulanannya segini, kalau dikali 12 dalam setahun, lo berarti bayar segini. Sementara kalau lo pinter, lo cuma pakai 2 bank doang, ya lo nggak bayar segede itu. Ada temen aku yang kayak, dia skeptis banget untuk masalah pajak yang harus kita bayar kalau kita simpan uang di bank gitu loh, Kak. Tapi apa menurut kamu udah bener yang tadinya aku lakukan? Iya, jadi sebenarnya banyak banget ya Michelle yang kayak kamu. Aku yakin yang jago berpikir ngitung uangnya berapa itu tuh nggak sebanyak itu juga gitu. Dikit banget. Bahkan aku itu ya dari awal nih setelah punya uang, aku tuh bikin auto debit semuanya. Jadi aku masukin ke satu bank, abis itu aku
Iya, ini akan lebih gampang karena self control ya. Self control Iya, itu iya, 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 iya. adalah tantangan terbesar dari kita kelola uang ya kan. Kita Betul. ngerasa ya dikit lah, cuman belanja perintilan-perintilan di e-commerce ya kan sambil tidur ngantuk-ngantuk scroll ini lucu nih cekat gitu. Tapi ternyata pas di akhir bulan totalnya kok gede banget gitu ya, paket lagi datang gitu. Nah, untuk menghindari itu ya emang lebih baik kita pisahin aja dari awal. Sama satu lagi nih, jadi lupa tadi mau ngomong apa, tentang biaya admin bank. Jadi kan banyak banget ya orang Mm-mm. kayak gitu, ngapain pakai bank banyak-banyak, Betul. cuman ini doang donasi ke bank untuk biaya admin. Mm-mm. Itu nggak Betul. seberapa dibandingkan kamu gabungin semua di rekening terus jadi kacau semuanya. Itu pengeluarannya Iya, akan jadi betul. lebih besar dibandingin biaya admin bank. Jadi mendingan bayar admin bank tapi rapih dibandingin nggak bayar admin bank tapi pusing ini berapa nih buat apa gitu. Ah Kalau iya. aku Nah, itu ide bagus banget ya menurutku dengan apa auto debit itu ya. Ini aku baru ngeh deh. Kayaknya aku harus ngelakuin itu karena memang apapun yang aku kerjain pasti akan ditransfernya di satu bank di itu semua. Jadi Mm-mm. aku ngerasain banget kayak yang ini lupa ditransfer, yang ini nih. Oh iya masih harus ada ini. Tapi kalau memang udah jatuhnya di auto debit, kayaknya akan lebih memudahkan ya. Dan mau nggak Iya mau bener banget. jadinya. Iya, dibikin aja tanggal random aja kan kita nggak gajian juga ya. Aku random aja nih Mm-mm. tanggalnya, tanggal jatuh tempo, misalnya jatuh tempo kartu kredit gitu. Ya udah Mm-mm. satu tanggal itu semuanya udah otomatis. Jadi tahu-tahu uangnya berkurang tanpa kita sadar dan udah kepisah juga rekening-rekeningnya Mm-mm. gitu. Oke, Iya menarik sih banget sih. Kalau benar-benar. aku tadi juga untuk mengurangi ini ya Kak, apa namanya, biaya-biaya admin gitu ya. Misalkan admin bank, aku caranya adalah ke reksadana. Jadi uangnya kan apa ya, eventually nggak bakal berkurang, tapi ya kalau bertambah pun juga ya syukur gitu. Tapi kalau reksadana walaupun kecil ya, uangnya juga apa namanya, karena since aku mau nabung, aman juga taruh di situ gitu. Bagi beautiful ladies yang lain mungkin eh, insight juga nih untuk bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi budgeting. Lalu selain ditaruh ke rekening, bisa juga dimasukin ke instrumen investasi ya Kanisa ya. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Kalau tadi kita udah ngomongin pos-pos tentang keuangan nih ya, uh, dan juga budget untuk lifestyle, ada nggak sih tanda-tanda gitu ketika kita keuangannya udah nggak stabil gitu? Biasanya gimana? Atau penyebab nggak stabilnya tuh apa Kak? Penyebab nggak stabilnya adalah pertama kita nggak siap sama kondisi darurat. Kondisi darurat itu kayak apa sih? Kalau aku di rumah nih ya, perkara tiba-tiba wastafel aku meledak nih airnya, bar gitu kan, nggak bisa nih kan, nggak bisa cuci piring, nggak bisa cuci tangan gitu. Nah itu kondisi darurat. Atau pernah nih waktu awal pandemi tiba-tiba ban mobil aku tuh kempes empat-empatnya, karena kan nggak kemana-mana tuh yang lama banget ya. Nah Oh itu iya adalah benar-benar. kondisi darurat yang kalau kita nggak punya nih dana darurat kita bingung mau pakai uang apa. Ujung-ujungnya kita ngutang atau ujung-ujungnya kita pakai uang bulan itu terus sedih banget uangnya habis atau kita pakai tabungan yang lain. Jadi kita udah ngumpulin uang sekolah anak gitu ya sampai kuliah terus tiba-tiba garasinya roboh kena angin gede gitu. Nah, uang tabungan anaknya jadi dipakai buat robohnya garasi gitu. Atau mungkin teman-teman yang belum nikah tuh ya biasanya perkara jadi bridesmaid terus tiba-tiba dikasih kain. Abis itu harus jahit gitu ke tukang jahit gitu ya. Uangnya mana? Nah, kalau nggak punya dana darurat itu biasanya pusing nih uang pakai uang apa ya gitu, hal-hal kayak gitu. Yang kedua adalah risiko hidup nih sebagai manusia yang biasanya jarang diomongin juga. Jadi kondisi darurat selain yang di luar gitu ya, selain faktor eksternal ada juga faktor internal yaitu sakit dan meninggal dunia. Jadi semua manusia pasti pernah sakit, kayaknya nggak ada ya manusia yang nggak pernah sakit gitu. Kalau kamu sakit siapa yang mau bayarin? Apakah punya asuransi atau mungkin teman-teman mau pakai BPJS boleh banget juga. Yang jelas dibayar terus, jangan dibayar kalau pas lagi perlunya aja gitu ya. Jadi pastiin kita siap menghadapi kondisi sakit. Kenapa? Karena sakit itu bisa perlu uang yang banyak banget. Ini misalnya kita nabung deh, anggap ya, kita nabung 1 bulan 1 juta, biar gampang hitungnya. Terus kita bayar asuransi 1 bulan 1 juta. Di bulan ketiga kita sakit, perlu 60 juta. Kalau kita nabung sendiri, kita kan baru punya uang 3 juta. Tapi kalau kita bayar asuransi, itu 60 jutanya diganti gitu sama si perusahaan asuransi. Nah, itu kalau sakit. Satu lagi meninggal dunia, ini lebih jarang lagi nih diomongin, terutama buat teman-teman yang tulang punggung keluarga. Jadi mungkin ada yang nanggung adiknya, atau ada yang nanggung anaknya, atau ada yang nanggung ayah ibunya gitu ya. Pastiin kalian punya asuransi jiwa. Ini kenapa ya? Aku juga tuh misalnya 20 tahun. Aku bayar nih uang untuk suamiku. Nah, kalau suamiku meninggal, aku dapat uang.
uangnya nominalnya pasti gede banget ya, misalnya 2 miliar gitu, 1,5 miliar gitu. Nah, tapi kalau nggak meninggal uangnya nggak kembali. Jadi konsepnya bukan tabungan. Jadi konsepnya adalah kayak di depan komplekku nih ada bapak security menjaga ya kan di depan rumah, kita gaji dia. Nah, lalu ah bapak security jagain kalau ada orang nggak dikenal dia tanya-tanya gitu. Pokoknya bikin rumah kita aman. Tapi kalau dalam 20 tahun rumah kita nggak kemalingan, kita nggak minta cashback. Bapak nggak ada maling, balikin uang saya gitu, balikin gaji bapak gitu kan nggak juga. Nah asuransi jiwa tuh konsepnya kayak gitu. Kalau memang terjadi kematian, kita dapat uang. Tapi kalau nggak kejadian, uangnya hilang gitu. Ini penting banget buat teman-teman yang menanggung banyak orang ya. Asumsinya ketika kita meninggal, orang-orang ini hidupnya nggak jadi susah. Orang-orang ini bisa melanjutkan hidup sementara atau anak-anak kita tetap bisa sekolah gitu. Oke, menarik banget. Nah, investasi ini ya, Kak Anissa, bukan cuma uang ternyata. Investasi itu juga ada untuk tubuh kita, yaitu kulit dari dalam dan dari luar. Nah, kalau Betul. misalkan dari Kak Michelle nih, investasi apa sih yang biasa Kak Michelle lakukan? Investasi yang aku lakukan pastinya aku ngerawat nih. Kenapa? Karena kalau misalnya udah nggak bisa dirawat, lebih ribet lagi kan urusannya. Jadi lebih baik aku rawat dari sekarang, aku investasikan dengan cara aku minum Natur E kapsul sebagai perawatan dari dalam, dan sebagai perawatan dari luarnya aku pakai Natur E White Day Cream karena udah ada sunblocknya. Buat apa? Buat melindungi kulit aku, buat menjaga kelembapan. Contohnya seperti itu sekiranya. Dan itu aku lakuin rutin. Karena apa? Itu salah satu bentuk investasi aku yang aku yakin banget pas nanti aku udah umur berapa baru aku ngerasain, oh iya benar, ternyata aku tidak keriput karena aku melindungi kulitku selama ini atau apapun itu. Aku pasti akan ngerasain itu ke depannya. Setuju banget. Berarti investasi itu, beautiful ladies, bukan cuma tabungan kita di reksadana, di saham, ataupun di asuransi jiwa. Tapi selain itu, kita juga harus punya investasi untuk diri kita sendiri yang kita rawat. Gitu. Seperti Kak Michelle tadi, rawat dari dalam dan juga rawat dari luar. Gitu. Nah, menyambung pembahasan sebelumnya nih, Kak Anissa dan Kak Michelle gitu. Mengenai keuangan apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu biar tadi kan ngomongin finansial yang stabil ya Kak Anissa, Kak Michelle, kira-kira tuh skincare apa sih yang apa ya cara memilih skincare gitu yang tepat biar misalkan karena kan kalau ada skincare baru kita mau coba lama-lama coba-coba di gitu. Nah itu gimana tuh kalau Kak Michelle gimana Kak? Gimana ya? Kalau aku tipikalnya setia sih, kalau aku udah cocok ya udah itu aja. Dan aku pikir itu adalah hal yang sangat tidak perlu ya. Itu kayak tadi yang di awal Kak Anissa sempat mention. Tasku sudah bagus, sepatuku juga harus nyusul bagus. Mungkin dengan merek yang sama, dengan tone yang sama. Been there dan that actually. Tapi menurutku sebenarnya itu sangat tidak perlu. Pas saat ini aku ngerasa banget hal-hal itu nggak perlu karena aku nggak impress orang-orang, karena dengan aku pakai yang biasa-biasa aja dan justru lebih cocok dan bikin aku nyaman, aku lebih aku gitu. Jadi apalagi membahas masalah skincare ya, memang itu adalah buat diri kita loh, bukan kita pakai baju udah selesai, enggak. Skincare itu emang tabungan kita untuk kulit kita, untuk muka yang selama ini akan kita pakai terus, bukan baju yang kayak ada masanya lah istilah, kalau kemeja bisa kotor lecek dan kita nggak pakai lagi gitu. Jadi kalau memang aku udah cocok sama satu skincare yang menurutku ini bisa jadi cikal bakal investasiku untuk kulitku, dan aku juga udah bisa nge-planning, oke, budget skincare segini, budget makeup segini, menurutku itu udah menjadi bagian yang udah bener banget, aku ada di jalan yang benar gitu. Jadi kenapa aku harus coba-coba skincare yang lagi hype atau skincare yang wah packagingnya lucu, bagus. Kenapa gitu? Menurutku aku sih nggak diarah-arah dan bagian-bagian ke orang-orang sana karena cara berpikirku seperti ini gitu. Oke, berarti kalau misalkan dari Kak Michelle itu, kan Kak Michelle itu condong nggak coba-coba dengan produk yang baru ya, berarti setia dengan Natur White Series untuk soft capsule diminum tiap hari, dan gitu juga pakai serumnya, dan juga body serum ya Kak ya. Hand and body serum, juara. Kalau misalkan dari Kak Nisa nih, tips untuk kita perempuan yang gatel banget pengen cobain skincare, tapi biar keuangan nggak membludak tuh gimana tuh Kak Nisa?
Sebenarnya jangan FOMO aja sih, karena zaman sekarang skincare kan ini ya ada trennya gitu. Oh lagi launching ini semua orang beli, katanya bagus banget. Ini jadi holy grailku, aku pengen coba juga gitu. Nah, jadi bahkan yang di rumah belum habis gitu dengan jenis yang sama, tetap beli lagi gitu. Tuh sering banget aku dengar orang yang kayak gitu gitu. Karena yang ini launching baru, aku mau beli serum yang ini baru. Besoknya brand apa lagi launching lagi baru, rame lagi, beli lagi. Nah hal-hal kayak gitu sih yang harus dihindari karena untuk apa gitu mukanya cuma satu dan kita juga pakainya kan cuma siang dan malam doang gitu ya, nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Jadi cara untuk ngirit skincare nih, ini juga aku belajar setelah aku belajar financial planning ya. Dulu tuh aku tipe yang wah serum aja tuh macam-macam gitu, lipstick aja tuh banyak banget. Setelah aku pikir-pikir ternyata yang dipakai tuh itu lagi dan pada akhirnya kebuang karena expired juga gitu. Jadi memang jangan FOMO, beli itu kalau perlu aja, dan yang terakhir adalah kalau udah cocok nggak perlu ganti-ganti lagi Apa jangan lupa gitu. dihabisin ya Kak ya. Bener banget, harus habis. Jadi aku tuh tipe yang Harus habis. nggak boleh beli yang baru kalau ini belum habis, karena itu tuh belajar self control juga loh, belajar menahan diri juga yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk hal-hal lain gitu. Oke, Ya, menarik. setuju. Kalau Intermezzo misalnya lagi boleh nggak? boleh banget Kak Michelle. Aku juga karena dari tadi tuh aku ngelihat banyak yang komen ya emang excited sama topik ini. Jadi aku juga mau nanya nih. Mau kasih tahu nih kalau aku sendiri personal ya Kanisa. Aku juga tipikal yang kayak aku lagi pakai tas nih. Let's say tas ya, karena memang cewek banget ya. Aku bosen sama tasnya, aku pengen tas baru. Bunda aku dari kecil, apapun yang aku mau. Kalau aku mau beli baru, yang lama harus dijual, dibuang, atau dikasihin ke orang. Even cuma mainan, aku harus sumbangin. Aku nggak boleh numpukin. Nggak boleh, dan nggak bisa dinego. Bundaku tuh tipikal yang declutter banget. Yang tidak berguna, tidak boleh. Yang masih bisa dijadikan uang, ya silahkan. Itu pilihan kamu, tapi be wise, Michelle. Be wise. Kenapa? Karena kamu perempuan. Kenapa perempuan? Karena ujung-ujungnya kamu akan berumah tangga dan kamu yang akan mengatur semuanya. Kalau kamu sebagai core-nya nggak bisa hal itu, apa yang akan terjadi ke depannya? Istilahnya bundaku tuh dari aku kecil banget dia tuh selalu mendidik mulai dari mainan. Jadi sekarang aku udah gede juga aku mikir kayak aku pengen tas ini. Oke, aku jual tas yang mana ya? Jadi aku nambahnya tinggal segini. Kayak gitu-gitu loh, Kak. Iya Aku tuh benar-benar. lebih kayak gitu dan menurutku kayaknya aku udah nge-share ini ke beberapa temen aku dan banyak yang melakukan hal yang sama dan mereka happy. Iya ya, Shell. Toh gue nggak pakai. Toh ini udah ketinggalan zaman. Tapi ternyata gue buang bisa jadi, gue jual bisa jadi uang. Jangan ditinggal-tinggal dan dia tidak terpakai, ujung-ujungnya bertonton lagi akan terbuang. Iya iya. Dan aku berhasil tuh ngasih tahu teman-teman aku untuk hal-hal itu dan ternyata dan kebetulan kita lagi ngebahas ini menurutku ini aku harus mention sih supaya kayak ada banyak yang denger kayak ya juga ya kenapa aku nggak mulai declutter apa yang bisa aku jual supaya aku beli barunya santai gitu. Dan juga nggak menumpuk ya, karena kan punya banyak barang itu menuhin ruangan dan malah bikin pikiran kita tuh, aduh, barang lagi gitu ya Iya, sebenarnya. betul betul betul, tapi yang punya daya keinginan tinggi nih istilahnya yang lagi menggebu-gebu lagi pengen dandan atau apa bolak-balik nih kayaknya harus kayak gitu deh, harus tiru yang aku lakuin deh. Ya menarik banget, hari ini kita kayak banyak banget diskusi ya, ada tentang pos-posin keuangan, ada juga apa ya, self control biar kita bisa nahan pengeluaran kita gitu ya, dan juga nggak beli barang yang mubazir. Nah, kayaknya Betul. juga nih beautiful ladies juga dari tadi ada yang nungguin, informasi udah ada. Sekarang kita ke hadiah, karena tadi tuh aku ada di awal ngomongin tentang giveaway Kak Michelle Kanisa. Nah, kita ini Yeay. aku mau bagi ya, mau input pertanyaan. Nah, yang satu pertanyaan dulu nih. Jadi nanti di akhir acara aku akan nyebutin 10 pemenang bagi yang benar untuk ngejawab pertanyaan aku. Gampang banget caranya. Jawab aja true atau false. Benar atau salah. Jawabnya benar atau salah aja ya. Pertanyaan yang pertama, teman-teman. Menyisihkan pemasukan untuk dana darurat nggak penting. Benar atau salah? Ayo, tadi kita udah bahas nih. Menyisihkan pemasukan untuk dana darurat nggak penting. Benar atau salah? Ayo, dijawab. Tadi kita udah nanya, udah bahas juga, udah tahu gimana caranya. Ayo. Kita ngecek nih. Dengerin nggak ya, Kak?
Pada nyimak Dengerin nggak sini ya? kayaknya nih. Ada yang dengerin gak sih gitu, menyisihkan pemasukan untuk darurat, untuk dana darurat nggak penting. Oke, kayaknya udah banyak nih yang jawab ya. Udah banyak dari Aduh, tadi. udah banyak banget. Oke, nah lanjut ke pertanyaan kedua. Itu adalah mengatur pembelian skincare salah satu cara untuk mengelola keuangan. Betul atau salah? Mengatur pembelian skincare salah satu cara untuk mengelola keuangan. Betul atau salah? Ayo, ayo, ayo. Kita udah bahas semua ini tadi ya. Nah, oke, bagi yang jawab, silakan jawab dulu. Nanti untuk 10 orang pemenang ini akan mendapatkan 100.000 voucher e-wallet. Lumayan banget nih. Wow, lumayan Karena banget. akhir bulan bisa untuk ditabung atau ya nanti dibelanjain, tapi jangan lupa self control ya. Ya kan Nisa ya? Iya dong. Nah, nanti lanjutannya nih Kak, karena kita tadi udah discuss banyak banget juga, boleh dong di recap kira-kira nih poinnya tuh apa untuk langkah awal kita melakukan financial planning gitu. Kalau dari Kak Michelle gimana nih Kak? Oke, tadi setelah pembicaraan kita yang heboh itu, aku mengkonklusikan yang selama ini aku lakukan sudah benar, menurut Kanisa. Jadi aku mulai dari hal kecil, dari membagi-bagi, membudgetin setiap kebutuhan-kebutuhan aku, dari kebutuhan yang memang pokok sampai kebutuhan yang tidak terduga hingga dana darurat. Versinya aku, karena aku memang tidak terlalu rapih anaknya dan heboh, aku lebih ke membuka beberapa rekening yang cukup berbeda-beda untuk classify budget-budget yang memang aku butuhkan. Karena memang aku kan belum menikah dan aku tinggal sama keluarga aku. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan ilmu yang aku dapat hari ini, aku akan mencoba untuk mulai auto debit nih. Auto debit. Jadi per bulan aku akan mulai auto debit ke yang paling penting dulu. Misalnya untuk nilai tabungan yang biasanya aku tabung. Aku akan mulai auto debit tuh dari nominal yang nggak biasanya ya, nominal kecil aja deh misalnya. Dari situ aku akan mulai auto debit. Itu banget menurut aku penting banget, auto debit itu membantu banget. Jadi mau nggak mau, jadi nggak akan ada yang kayak nggak apa-apa lah, gampang, tar aja lalalalalalala. Jadi ini benar-benar memudahkan. Thank you Kanisa. Aku juga mau kayak gitu. Nah, kalau dari Kanisa ada yang mau ditambahin Kak? Iya, yang pertama adalah budgeting ya. Ini juga sama kayak Michelle tadi. Pastiin sebenarnya pengeluaran kita tiap bulan tuh apa aja sih. Kalau mau dicatat boleh, kalau mau dicatat. Karena jangan-jangan kita pusing gitu ya. Sebenarnya buat bensin tuh habis berapa sih? Sebenarnya jajan sore tuh habis berapa sih gitu. Boleh kalau mau dicatat dulu. Nanti bulan depan bikin budgetnya dan hiduplah sesuai budget itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastiin kamu punya uang kalau ketemu kondisi darurat. Yang ketiga, pastiin kalau sakit itu kamu punya rencana siapa yang mau bayarin rumah sakitnya. Sebenarnya itu dulu. Baru ke investasi. Makanya dari tadi aku nggak ngomongin investasi. Kenapa? Karena itu tuh sebenarnya step keempat gitu ya. Jangan sampai step pertama, kedua aja tuh belum selesai, dana darurat belum punya, udah investasi. Itu pasti nggak bakalan benar tuh pengelolaan keuangannya. Karena pada akhirnya investasinya akan kepake-kepake lagi gitu. Jadi jangan dibolak-balik, sesuai urutan, budgeting, dana darurat, lalu proteksi kesehatan dan jiwa. Oke, tambahannya lagi, kalau beli skincare jangan coba-coba, dan kalau udah cocok jangan pindah. Ya Kak? Benar, benar banget. Setuju, setuju. Oh, Itu perilaku ekonomis loh. ya benar. Nah, aku juga mau ngingetin nih. Jadi kita ada giveaway kedua, yaitu nih yang Beautiful Ladies yang nonton, jangan lupa di screenshot nih, lalu nanti diupload di IG story, mention ke @natur_Indonesia, terus nanti di save ya, di highlight, disimpan biar nanti nggak tenggelam. Siapa tahu nanti jadi pemenang, karena akan ada paket, ada 5 paket untuk masing-masing 5 pemenang, yaitu Natur White Series ya. Oke, jangan lupa di screenshot sekarang dan diupload ya. Nah, kita juga ada kode voucher nih, diskon 10% untuk minimal pembelanjaan 30.000 di Shopee. Nah, caranya pakai voucher saya, itu pakai vouchernya itu kodenya NATUZIU. Nah, ini lumayan banget kalau misalkan lagi skincare lagi habis, mau beli skincare baru di Natur
pakai kode Natuziu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Michelle untuk waktunya hari ini. Diskusinya seru banget, sangat-sangat insightful, dan makasih banget Kak Anissa untuk tips-tipsnya. Semoga bermanfaat juga untuk Beautiful Ladies yang hari ini nonton. Kalau gitu terima kasih, have a good day semuanya. Terima kasih. Thank you, Nuri semuanya. dan Michelle. Thank you Kanisa, thank you Kak Nuri, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi ya, semoga bermanfaat. See you guys. Dah.